Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Jumpa lagi dengan Bapak pada hari ini, pagi ini. Kalian belajar tatap muka lagi ya? Maaf, PJJ lagi. Eh, untuk khusus kelas 8, materi berikut ini setelah bab 1 kemarin kita tentang materi tekanan. Bab 2 ini tentang sistem pernapasan pada manusia. Nah, anak-anak, apa saja yang akan kita pelajari pada sistem pernapasan? Akan ada standar kompetensi tentunya, kemudian kompetensi dasar, kemudian ada materi atau juga ada video ya. Sebenarnya banyak materi-materi ini ya. Baiklah, kita lanjut. Nah, standar kompetensi. Setelah kalian mempelajari tentang sistem pernapasan, apa yang kalian dapati? Kalian akan dapat menjelaskan struktur dan fungsi organ manusia dalam pernapasan serta penyakit yang mungkin terjadi serta implikasinya. Kemudian kompetensi dasarnya apa? Kalian juga dapat menjelaskan nantinya keterkaitan antara struktur, fungsi, dan proses yang meliputi tentang pernapasan dan penyakit yang dapat terjadi pada sistem pernapasan. Ya, next. Apa yang akan kita bahas nanti? Yaitu pertama, pengertian pernapasan tentunya, kemudian struktur sistem pernapasan, dan fungsi sistem pernapasan. Itu ya, jadi 3 poin itu yang akan kita bahas nanti ke depan. Ya, pengertian pernapasan ya. Sistem respirasi. Nah, jadi sistem respirasi ini atau pernapasan ya adalah proses pengambilan oksigen dari lingkungan dan pengeluaran karbon dioksida. Jadi ketika menghirup, apa yang kita hirup ya? Yang kita hirup adalah oksigen. Setelah kita mengeluarkan dari hidung, itu adalah yang kita keluarkan gas karbon dioksida atau CO2 dari dalam tubuh makhluk hidup ya. Ya, makhluk hidup itu bisa manusia, hewan ya. Tumbuhan pun bernafas ya. Tapi medianya beda. Bernapas merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida berlangsung secara difusi, di mana oksigen akan menuju semua sel dalam semua jaringan melalui alat-alat pernapasan. Next. Ya. Nah, di sini ada skema ya. Skema di mana pengaturan respirasi ya. Ini gambar skema untuk proses pernapasan itu sendiri ya. Ada faring, esofagus ya, kemudian lanjut rongga jantung, paru-paru, diafragma. Nih ya. Kemudian di sini ada sinus. Sinus ini yang tempat kalau misalnya ada penyakit ya. Sering kita dikatakan penyakit sinus. Kemudian lidah, epiglottis, laring ya, situ lihat kamu gambarnya, trakea, bronkus sekunder, bronchiolus ya, itu lihat. Nanti kita bahas satu-satu. Bronkus primer, kemudian dilanjut paru-paru kiri. Ya, next. Nah, struktur sistem pernapasan. Yang pertama rongga mulut ya. Kemudian pangkal tenggorokan atau faring. Nah, ini bahasa latinnya faring. Batang tenggorokan trakea, kemudian bronkus, kelima paru-paru atau bahasa latinnya pulmo ya. Ya. Kita lanjut. Next. Nah, fungsi sistem pernapasan yang pertama, rongga mulut. Di dalam rongga mulut terdapat selaput lendir dan
rambut yang berfungsi untuk menahan kontaminasi benda-benda asing, misalnya debu, kuman yang ikut masuk ke dalam rongga hidung. Selain itu, rongga mulut manusia juga memiliki konka yang mengandung banyak kapiler darah sehingga dapat menghangatkan udara yang akan masuk ke dalam sistem pernapasan, ya. Next. Nah, kedua, pangkal tenggorokan atau faring. Faring merupakan pertemuan antara saluran pernapasan atau nasofarinx di bagian depan dan saluran pencernaan orofarinx di bagian belakang. Itu ada saluran napas. Jadi bagian saluran napas itu akan terbuka ketika manusia berbicara, ya. Nah, sini kamu bisa lihat gambar-gambarnya, ya. Saluran pernapasan kita dimulai dari faring, ya, di mana faring ini merupakan pertemuan, ya, antara saluran pernapasan nasofarinx dan itu di bagian depan, dan saluran pencernaan orofarinx di bagian belakang, ya. Baik, Bapak lanjut. Ya. Oke. Yang ketiga, batang tenggorokan atau yang bahasa latinnya adalah trakea. Batang tenggorokan ini berupa cincin-cincin tulang rawan yang memiliki silia-silia, ya, silia-silia pada dinding di dalamnya, ya. Nah, apa silia-silia ini berfungsi untuk menyaring, ya, menyaring benda-benda asing, ya, benda-benda asing yang ikut masuk ke dalam saluran pernapasan, ya. Nah, sebagai apa? Sebagian trakea terletak di leher dan sebagian lagi terletak di rongga dada, ya. Nah, kemudian batang tenggorokan pada orang dewasa ini memiliki panjang sekitar 10 cm, ya. Baik, Bapak lanjut. Ya. Bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea. Trakea bercabang lagi menjadi dua, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Struktur lapisan mukosa bronkus hampir sama dengan trakea. Bronkus kanan dan bronkus kiri itu masing-masing bercabang-cabang lagi, kemudian menjadi bronkiolus yang merupakan salah satu bagian paru-paru, ya. Next. Paru-paru ini bahasa latinnya pulmo, ya. Paru-paru ini terletak di dalam rongga dada di bagian bawah, berbatasan dengan diafragma. Lihat gambarnya, ya. Sedangkan di depan dan di samping dibatasi oleh tulang rusuk. Diafragma itu adalah pembatasan antara rongga perut dengan rongga dada. Paru-paru kanan, pulmodexter, terdiri dari 3 lobus. Sedangkan paru-paru kiri, pulmosinester, terdiri dari 2 lobus, ya. Nah, kalian bisa lihat, ya, itu skemanya. Ya, kelihatan? Oke. Ya, baik, Bapak lanjut. Next, Bapak terusin aja ini, ya. Nah, sementara itu dulu yang bisa Bapak sampaikan, ya. Nanti untuk latihan soalnya kita kerjakan di LKS. Nanti Bapak kirim di
grup ya. Begitu saja dari Bapak, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.